Shalom, selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Ada saat-saat dalam hidup ketika Anda merasa rumah tidak lagi sehangat dulu. Doa terasa hambar, percakapan dipenuhi ketegangan, dan hati mudah tersulut oleh hal-hal kecil. Anda mungkin tidak melihat apapun dengan mata jasmani, tetapi jiwa Anda merasakan sesuatu yang tidak beres. Ada tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Seolah-olah bayangan tipis melintas di dinding kehidupan keluarga Anda. Dalam keheningan seperti itulah kita diingatkan bahwa pertempuran rohani itu nyata. Kitab suci tidak pernah menyembunyikan kenyataan tentang pertempuran itu. Dalam kitab Tobit, kita bertemu dengan seorang malaikat yang berjalan diam-diam di tengah penderitaan manusia. Ia tidak datang dengan kilat dan gemuruh, melainkan dengan kelembutan yang menyembuhkan. Malaikat itu adalah Saint Raphael, sang tabib surgawi yang diutus Allah. Namanya sendiri berarti Allah menyembuhkan. Dalam kisah itu, Raphael mendampingi Tobias melewati perjalanan yang penuh bahaya. Ia mengusir roh jahat yang menyiksa Sarah dan memulihkan penglihatan Tobit yang buta. Ia tidak hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga memulihkan harapan sebuah keluarga. Ia menjadi perisai tak terlihat bagi rumah yang hampir hancur oleh keputusasaan. Dan kisah itu bukan sekadar cerita masa lalu. Banyak keluarga hari ini hidup dalam keadaan yang mirip dengan keluarga Tobit. Tidak ada roh yang tampak dengan mata, tetapi ada pertengkaran yang tak kunjung reda. Tidak ada suara gaib yang terdengar, tetapi ada dorongan untuk saling menyakiti dengan kata-kata. Musuh tidak selalu menyerang dengan kekerasan besar. Ia sering masuk melalui celah kecil, kesalahpahaman, kesombongan, dan luka lama yang tidak disembuhkan. Disinilah peran Santo Raphael menjadi sangat relevan. Ia adalah malaikat pendamping perjalanan, penjaga relasi, dan pelindung keluarga. Ia tidak hanya menyembuhkan penyakit fisik, tetapi juga luka batin yang menggerogoti kasih. Ia diutus untuk membawa terang di tengah kekelaman relasi manusia. Dan terang itu masih tersedia bagi Anda hari ini. Bagi Padre Pio, dunia rohani bukanlah teori. Ia hidup di tengah peperangan yang nyata antara terang dan kegelapan. Ia merasakan serangan musuh secara langsung, baik dalam tubuh maupun jiwanya. Namun ia juga mengalami perlindungan surgawi yang nyata. Ia tahu bahwa Allah tidak membiarkan anak-anaknya berjuang sendirian. Suatu ketika, seorang ibu datang kepadanya dengan wajah pucat dan mata yang lelah. Ia menceritakan bahwa anak-anaknya terus bertengkar tanpa sebab yang jelas. Suaminya menjadi mudah marah, dan rumahnya terasa seperti medan perang kecil. Ibu itu berkata bahwa setiap kali ia hendak berdoa, selalu ada gangguan yang menghalangi. Ia takut ada sesuatu yang gelap sedang bekerja di dalam keluarganya. Padre Pio mendengarkan dengan tenang, tanpa tergesa-gesa. Ia tidak langsung menyalahkan atau menertawakan ketakutan itu. Ia memandang ibu itu dengan tatapan yang dalam dan berkata bahwa keluarga adalah sasaran utama musuh. Musuh tahu bahwa jika keluarga runtuh, banyak jiwa akan ikut terseret. Namun ia juga menegaskan bahwa rahmat Allah jauh lebih kuat daripada tipu daya musuh. Padre Pio kemudian menyarankan ibu itu untuk memohon perlindungan Saint Raphael setiap hari. Ia berkata bahwa Saint Raphael adalah penjaga perjalanan dan penjaga rumah tangga. Ia menasihati agar doa kepada malaikat itu didaraskan bersama seluruh anggota keluarga. Ia juga mengingatkan bahwa doa harus disertai pertobatan dan pengampunan. Tanpa pengampunan, doa menjadi seperti pintu yang tidak pernah benar-benar tertutup bagi kegelapan. Padre Pio sering berkata bahwa musuh bekerja dalam kegelapan dan kebisuan.
Ia menyukai rumah yang tidak pernah menyebut nama Allah. Ia merasa nyaman di tempat di mana sakramen diabaikan. Namun ketika doa dinaikkan bersama, rumah itu menjadi seperti benteng. Dan di atas benteng itu, para malaikat berdiri berjaga. Saint Raphael bukan sekadar simbol penghiburan. Ia adalah utusan Allah yang nyata dalam sejarah keselamatan. Ia diutus untuk menyembuhkan, membimbing, dan melindungi. Ia tidak mencari perhatian, tetapi bekerja dalam keheningan. Ia hadir ketika keluarga berseru dengan iman yang sederhana. Saudara-saudariku terkasih, mungkin Anda merasa rumah Anda sedang diuji. Mungkin ada penyakit, masalah ekonomi, atau hubungan yang retak. Jangan segera menyimpulkan bahwa Allah jauh dari Anda. Kadang justru di saat seperti itulah surga bergerak lebih dekat, dan Saint Raphael berdiri di ambang pintu, menunggu diundang masuk melalui doa. Padre Pio mengingatkan bahwa iman bukanlah perasaan yang selalu hangat. Iman adalah keputusan untuk tetap percaya ketika hati terasa kering. Ia sendiri sering berjalan dalam kegelapan batin, namun ia tidak berhenti berdoa dan memohon perlindungan surgawi. Ia tahu bahwa kesetiaan kecil setiap hari membangun tembok yang tidak mudah ditembus musuh. Padre Pio pernah berkata kepada seorang ayah yang hampir meninggalkan keluarganya bahwa keputusan dalam kemarahan adalah kemenangan musuh. Ia memperingatkan bahwa musuh sering menabur pikiran negatif saat hati sedang lemah. Ia menasihati ayah itu untuk berlutut dan memohon bantuan Saint Raphael sebelum mengambil keputusan besar. Dan ayah itu akhirnya memilih untuk bertahan dan memperjuangkan keluarganya. Perlahan-lahan, perubahan terjadi dalam keluarga itu. Tidak semua masalah hilang dalam semalam, namun ada damai yang mulai tumbuh seperti benih kecil. Pertengkaran berkurang, dan doa bersama menjadi kebiasaan baru. Mereka merasakan bahwa ada perlindungan tak terlihat yang menaungi rumah mereka. Perlindungan surgawi bukanlah dongeng rohani, tetapi nyata bagi mereka yang membuka hati. Saint Raphael adalah perisai yang diberikan Allah bagi keluarga. Dan melalui doa yang sederhana, Anda dapat mengundangnya untuk menjaga rumah Anda dari kuasa kegelapan. Mungkin Anda pernah merasakan perubahan kecil di dalam rumah Anda. Tidak ada peristiwa besar, tetapi suasana terasa berbeda. Percakapan menjadi singkat dan dingin. Tawa yang dulu mudah muncul kini jarang terdengar. Hati Anda mulai bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Musuh jarang merobohkan keluarga dengan satu pukulan keras. Musuh lebih suka bekerja perlahan di dalam pikiran Anda. Dia membisikkan bahwa Anda tidak dihargai. Dia menanamkan kecurigaan yang belum tentu benar. Dan tanpa Anda sadari, bisikan itu mulai dipercaya. Ketika bisikan itu dipercaya, sikap berubah. Nada suara menjadi lebih tajam. Kesalahan kecil pasangan terlihat sangat besar. Luka lama diingat kembali tanpa belas kasihan. Dalam keadaan seperti itu, musuh tidak perlu berteriak, karena dia sudah memiliki ruang. Kapan terakhir kali Anda berdoa bersama sebagai keluarga? Kapan terakhir kali Anda memohon perlindungan Allah secara sadar atas rumah Anda? Jika doa mulai jarang, maka perlindungan juga jarang dimohonkan. Dan rumah yang tidak dilindungi dengan doa menjadi lebih mudah digoyahkan. Dalam kitab Tobit, sebuah keluarga juga hampir hancur oleh penderitaan yang panjang. Tobit kehilangan penglihatannya dan merasa putus asa. Sarah hidup dalam ketakutan karena gangguan roh jahat yang menghancurkan setiap rencana pernikahannya. Secara manusiawi, keadaan itu tampak tanpa harapan. Namun Allah tidak menutup mata. Allah mengutus Saint Raphael untuk berjalan di tengah krisis itu. Raphael tidak datang dengan gemuruh.
Ia hadir dengan tenang dan memberi petunjuk sederhana. Ia menunjukkan bahwa ketaatan kecil dapat membuka jalan keselamatan. Dan melalui ketaatan itu, kuasa gelap dikalahkan. Anda mungkin tidak melihat malaikat dengan mata jasmani. Namun itu tidak berarti ia tidak bekerja. Ketika Anda mulai kembali berdoa, ketika Anda memilih mengampuni, ketika Anda menahan kata-kata kasar, rahmat sedang bergerak. Di saat Anda memilih kasih daripada ego, perisai surgawi sedang ditegakkan. Musuh tidak menyukai keputusan-keputusan kecil seperti itu. Padre Pio sering memperingatkan bahwa keluarga adalah target utama musuh. Ia melihat banyak rumah tangga goyah, bukan karena kurang cinta, tetapi karena kurang doa. Ia berkata bahwa doa bersama adalah benteng. Ia menegaskan bahwa musuh takut pada keluarga yang berlutut bersama. Karena ketika keluarga berlutut, surga berdiri membela. Suatu hari, seorang pria datang kepadanya dengan hati gelisah. Pria itu merasa tertarik pada kehidupan baru di luar pernikahannya. Ia mulai percaya bahwa kebahagiaan ada di tempat lain. Ia hampir mengambil keputusan yang akan menghancurkan rumahnya. Namun ia masih memiliki keberanian untuk mencari nasihat rohani. Padre Pio berkata kepadanya dengan tegas, namun penuh belas kasih. Ia mengatakan bahwa pikiran yang tidak diuji dalam doa dapat menyesatkan. Ia memperingatkan bahwa musuh sering menyamar sebagai jalan keluar yang terlihat indah. Ia menasihatinya untuk kembali berlutut bersama istri dan anak-anaknya, memohon perlindungan Saint Raphael. Ia menegaskan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dengan melarikan diri dari panggilan. Pria itu mengikuti nasihat tersebut meski hatinya masih bergejolak. Ia mulai berdoa kembali bersama keluarganya. Ia memilih diam ketika amarah ingin meledak. Perlahan, pikirannya menjadi lebih jernih. Dan perlahan, ia mengerti bahwa rumah yang hampir ia tinggalkan adalah tempat rahmat yang selama ini menopang hidupnya. Mungkin hari ini Anda sedang berdiri di persimpangan keputusan. Mungkin Anda merasa lelah dan tidak dimengerti. Jangan biarkan musuh menentukan arah langkah Anda. Sebelum mengambil keputusan besar, berlututlah. Mohonlah perlindungan Saint Raphael atas keluarga Anda. Perisai surgawi tidak datang karena kesempurnaan Anda. Ia datang karena kerendahan hati Anda. Ketika Anda mengakui bahwa Anda membutuhkan pertolongan Allah, pintu perlindungan terbuka. Dan di saat itulah kuasa kegelapan mulai kehilangan cengkeramannya. Ada satu hal yang sering tidak disadari ketika keluarga mulai goyah. Serangan tidak selalu terlihat dari luar. Kadang semuanya tampak normal di hadapan orang lain. Namun di dalam hati ada kelelahan yang tidak pernah benar-benar pulih. Dan disitulah musuh mulai bekerja lebih dalam. Dia tidak selalu menyerang dengan kemarahan besar. Dia lebih suka membuat Anda merasa sendirian meskipun berada di tengah keluarga. Dia membisikkan bahwa tidak ada yang sungguh mengerti isi hati Anda. Dia membuat Anda menutup diri sedikit demi sedikit. Dan ketika hati tertutup, kasih sulit masuk. Renungkanlah sejenak ketika pikiran Anda sedang lelah. Pikiran itu bisa menjadi tempat pertempuran yang sunyi. Tuduhan muncul tanpa bukti yang jelas. Kecurigaan terasa masuk akal meski belum tentu benar. Dalam keadaan seperti itu, musuh tidak perlu memaksa karena dia sudah memengaruhi arah pikiran Anda. Banyak keluarga hancur bukan karena kurang cinta pada awalnya. Mereka hancur karena membiarkan pikiran gelap tumbuh tanpa dilawan. Mereka berhenti berdoa saat keadaan terasa membaik. Mereka lupa bahwa perlindungan harus dimohonkan setiap hari. Dan ketika doa berhenti, pertahanan melemah. Dalam kitab Tobit, penderitaan tidak langsung hilang ketika Raphael hadir.
Proses penyembuhan tetap membutuhkan ketaatan. Tobit harus mengikuti petunjuk yang tampak sederhana. Ia harus percaya sebelum melihat hasilnya. Dan di dalam ketaatan itulah kuasa gelap dipatahkan. Santo Rafael tidak hanya menyembuhkan luka yang terlihat. Ia juga memulihkan relasi yang hampir hancur. Ia menjaga pernikahan Tobias dan Sarah dari gangguan roh jahat. Ia menuntun mereka untuk berdoa sebelum memulai hidup bersama. Ia menunjukkan bahwa doa adalah perlindungan pertama keluarga. Hal yang sama berlaku bagi Anda hari ini. Jika rumah Anda terasa tegang, jangan hanya mencari solusi manusiawi. Jangan hanya mengandalkan logika atau emosi. Berlututlah dan undang perlindungan surgawi. Mintalah agar Saint Rafael berjalan di setiap ruangan rumah Anda. Padre Pio sering menegaskan bahwa keluarga harus dijaga dengan doa yang tekun. Ia berkata bahwa musuh sangat membenci doa bersama. Ia tahu bahwa ketika satu keluarga berlutut, dia kehilangan pijakan. Ia melihat sendiri bagaimana doa mengubah arah banyak rumah tangga. Ia menyaksikan keluarga yang hampir pecah kembali bersatu. Suatu ketika, seorang wanita datang dengan hati yang penuh ketakutan. Wanita itu berkata bahwa ia merasa ada tekanan rohani di rumahnya. Ia mudah marah tanpa sebab, dan anak-anaknya menjadi gelisah. Ia mulai berpikir bahwa Allah meninggalkannya. Namun jauh di dalam hati, wanita itu tahu ia membutuhkan pertolongan. Padre Pio berkata kepadanya dengan suara yang tenang. Ia menjelaskan bahwa rasa takut yang berlebihan sering dimanfaatkan oleh musuh. Ia menasihatinya untuk tidak berbicara dengan ketakutan, tetapi berbicara dengan iman. Padre Pio menyuruh wanita itu untuk memberkati rumahnya dan memohon perlindungan Santo Rafael setiap malam. Ia juga mengingatkan bahwa sakramen adalah perlindungan yang sangat kuat. Wanita itu mulai menjalankan nasihat itu dengan setia. Ia mengurangi keluhan dan memperbanyak doa. Ia memilih mengampuni ketika hatinya ingin membalas. Perlahan, suasana rumahnya berubah. Damai mulai terasa meski masalah belum sepenuhnya hilang. Musuh kehilangan kuasa ketika hati memilih taat. Dia tidak tahan berada di tempat di mana nama Allah disebut dengan iman. Musuh gemetar ketika keluarga bersatu dalam doa. Dia melemah ketika pengampunan diberikan. Dan di saat itulah perlindungan surgawi berdiri kokoh. Anda mungkin merasa belum cukup kuat untuk melawan. Namun kekuatan itu tidak berasal dari diri Anda sendiri. Ia berasal dari rahmat Allah yang Anda izinkan bekerja. Ketika Anda memohon perlindungan Saint Rafael, Anda sedang mengakui keterbatasan Anda. Dan pengakuan itu adalah awal kemenangan. Perjalanan keluarga tidak selalu mudah. Akan ada ujian, pertengkaran, kesalahpahaman, dan air mata. Namun tidak ada ujian yang lebih besar dari pertolongan Allah. Jika Anda tetap setia dalam doa, musuh tidak akan memiliki kata terakhir, karena perisai surgawi lebih kuat daripada setiap bisikan kegelapan. Kini Anda mungkin menyadari bahwa keluarga bukan sekadar tempat berkumpul. Keluarga adalah medan perjuangan yang harus dijaga setiap hari. Keluarga adalah panggilan suci yang dipercayakan Allah kepada Anda. Dan setiap panggilan suci selalu memiliki tantangan. Namun tidak ada tantangan yang dibiarkan tanpa perlindungan surgawi. Musuh ingin Anda percaya bahwa masalah keluarga hanyalah urusan manusia. Dia ingin Anda menyelesaikannya tanpa doa. Dia ingin Anda mengandalkan emosi dan harga diri. Dia tahu bahwa ketika doa diabaikan, pertahanan menjadi lemah. Dan disitulah dia mencoba menanamkan perpecahan. Namun perlindungan Allah tidak pernah jauh. Santo Rafael diutus bukan hanya untuk satu zaman. Ia diutus sebagai tanda bahwa Allah peduli pada perjalanan keluarga.
Ia berjalan bersama Tobias dalam bahaya dan kebingungan. Ia juga siap berjalan bersama Anda mulai hari ini. Padre Pio pernah berkata bahwa keluarga yang setia berdoa akan dijaga oleh surga. Ia melihat sendiri bagaimana doa mematahkan rencana musuh. Ia percaya bahwa malaikat sungguh bekerja dalam hidup mereka yang rendah hati. Dan keyakinan itu bukan sekadar kata-kata. Anda mungkin merasa tidak layak untuk meminta perlindungan. Anda mungkin berpikir bahwa kesalahan masa lalu terlalu besar. Namun rahmat Allah tidak dibatasi oleh masa lalu Anda. Ketika Anda kembali dengan tulus, perlindungan dibuka kembali, dan musuh tidak memiliki kuasa atas hati yang bertobat. Jika hari ini Anda merasakan ketegangan dalam keluarga, jangan menunggu semuanya memburuk. Jika ada luka, bawalah dalam doa. Jika ada jarak, mintalah keberanian untuk memulai percakapan dengan kasih. Jika ada ketakutan, serahkan kepada Allah. Jangan biarkan musuh menguasai pikiran Anda dengan bayangan yang belum tentu benar. Perisai surgawi ditegakkan ketika Anda memilih berlutut. Perisai surgawi ditegakkan ketika Anda mengampuni meski sulit. Perisai surgawi ditegakkan ketika Anda mengajak keluarga berdoa meski terasa canggung. Perisai surgawi ditegakkan ketika nama Allah disebut dengan iman. Dan ketika perisai itu berdiri, musuh tidak dapat menembusnya dengan mudah. Sekaranglah saatnya Anda mengambil keputusan rohani. Jangan hanya mendengarkan dan melupakan. Jadikan rumah Anda tempat doa setiap hari. Mohonlah perlindungan Santo Rafael atas setiap anggota keluarga Anda. Percayalah bahwa surga bergerak ketika Anda berseru. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada keluarga dan sahabat yang sedang berjuang menjaga rumah tangga mereka. Tekan tombol suka dan tuliskan di kolom komentar nama anggota keluarga yang ingin Anda serahkan dalam doa. Dengan cara itu, Anda sedang menyalakan pelita iman bagi banyak jiwa. Sekarang mari kita berdoa bersama dengan hati yang rendah. Santo Rafael, malaikat penyembuh dan penjaga perjalanan, datanglah dan lindungilah keluarga kami. Berjalanlah di setiap ruangan rumah kami, dan usirlah setiap kuasa gelap yang ingin memecah belah keluarga kami. Jagalah pikiran kami dari bisikan musuh, dan dari tipu daya musuh yang ingin menghancurkan kasih di keluarga kami. Sembuhkanlah luka yang tersembunyi dan pulihkanlah relasi yang retak. Bimbinglah kami untuk selalu setia dalam doa dan dalam kasih. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah mengutus Santo Rafael sebagai penolong umat-Mu. Utuslah Santo Rafael juga ke dalam rumah kami. Jadikanlah keluarga kami tempat damai, tempat pengampunan, dan tempat iman bertumbuh. Lindungilah kami dari segala rencana musuh, dan dari setiap serangan musuh yang bekerja dalam kegelapan. Dan tuntunlah kami sampai pada keselamatan kekal bersama-Mu. Amin. Mungkin hari ini rumah Anda masih sama seperti sebelumnya. Mungkin masalah itu belum sepenuhnya hilang. Namun jika Anda berdoa dengan iman, sesuatu sudah berubah di alam yang tidak terlihat. Perisai surgawi telah ditegakkan, dan Saint Raphael tidak meninggalkan rumah yang memanggil namanya. Dan ketika Anda tetap setia dalam doa, terang akan selalu menemukan jalannya masuk. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus, Engkau andalanku. Amin.